Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 233. Kaori, yang kini ada di sebuah kafe, sedang bicara dengan temannya. Kaori pun ditanya lagi. Oh iya Kaori, gimana ceritanya ya? Kamu kok bisa kenal cleaning service? Terus jadi cowok kamu? Aku kok kepo banget nih. Soalnya ini kan jarang sekali. Kaori pun menjawab, kamu itu mau tahu aja Vita. Awalnya, dia kerja cleaning service di kantorku. Ya seperti itulah. Singkat cerita kita ada kedekatan gitu. Kaori tak bicara tentang Kenshin sebenarnya, hingga makin membuat temannya jadi penasaran. Sampai temannya itu bicara, kamu kok jawabnya singkat gitu Kaori? Ceritakan jelasnya dong, kronologinya gitu. Perkenalannya gimana? Kok sampai jadian sama dia? Kaori menyahut, panjang Vita. Yang penting kan kamu udah tahu. Lalu temannya bertanya lagi, kamu pelit nih Kaori. Gua kan pingin tahu banget nih. Pacaran kamu sama dia, pasti romantis gitu, kan cowok lu cleaning service. Kaori menjawab, apa hubungannya Vita, pekerjaan dengan romantis? Ya kagak adalah gitu. Lagian dia itu bukan cowok seperti yang kamu maksud. Yang katamu romantis, jalan bersama aja jarang, apalagi pegang-pegang tangan, terus ngerayu gua pakai kata puitis. Itu kagak mungkin. Dia itu cowok apa adanya, gak suka berdandan, hanya mengenakan pakaian biasa, gak aneh-aneh. Temannya pun menyahut, nah kalau gitu, terus kamu cinta apanya Kaori? Kaori menjawab, ya adalah, masa aku harus bilang ke kamu tentang apa yang aku sukai? Ya bilang ke cowok itu dong. Temannya lalu bicara, nah itu benar katamu Kaori. Kalau gitu kamu telepon dia sekarang. Tanyakan benarnya, apa yang kamu lihat tadi. Biar kamu nggak salah paham. Temannya itu melihat wajahnya Kaori, yang tiba-tiba ceria saat cerita cowoknya. Di saat bersamaan, terdengar dering suara handphone. Rupanya gadgetnya Kaori yang bunyi. Ia pun mengambilnya, dilihatnya siapa yang menghubungi. Ternyata Kenshin, yang mengirim pesan di WhatsApp-nya. Kenshin itu menulis, Kaori, apa kamu sudah pulang nih? Oh iya aku mau tanya, tadi menurutmu gimana ya, orang yang kerja di situ? Aku pulang tadi, karena merasa nggak enak, sudah banyak orang tahu tentang aku. Lagian mobilku juga di situ. Pesan WhatsApp itu dibaca Kaori, namun ia tak membalasnya. Kenshin melihatnya, tanda biru yang tertera. Ia pun menunggu akan balasan Kaori. Di tengah hal yang demikian, saat selesai makan, Kenshin keluar restoran, lalu menuju bangunan yang sedang dijual. Berjalanlah Kenshin di hari yang akan gelap. Ia melewati orang pengasuh panti itu, sembari membuka senyum. Tak lama kemudian Kenshin tiba di depan bangunan yang dimaksud. Ia pun melihat nomor teleponnya. Kenshin lalu menghubungi. Sementara, di lain tempat, Denny manajer restoran, kini telah sampai di depan rumah Angelika. Ia bersama temannya, yang tak lain rekan kerjanya, ditemui dan dipersilahkan oleh pembantunya. Mereka pun masuk. Angelika lalu keluar. Kemudian ia bilang, "Lo kok cepat ya mas? Baru saja tadi telepon, kini sudah sampai di sini." Denny pun menjawabnya dengan tersenyum. Ia pun lalu berucap, "Oh iya mbak, tadi emang lagi di perjalanan. Kebetulan juga sudah dekat, jadinya ya cepat sampai ke sini." "Terus gimana ya mbak? Apa sudah siap untuk berangkat?" Angelika pun menjawab, "Tunggu bentar dulu ya mas. Ini cowokku lagi ke sini. Dia nanti juga ku ajak sekalian." Denny pun menyahut, "Oh gitu ya gak apa mbak. Saya tunggu aja." Di tengah hal itu Denny teringat. Lalu dalam hatinya ia berucap, wah pas banget nih. Kan cowoknya kemarin itu juga ikut. Jadi sekalian aja menemani. Kan gue nggak malu-malu amat kalau minta maaf nanti. Kemudian Denny pun bilang, "Iya mbak nggak apa, ditunggu aja cowoknya, kan waktunya juga masih panjang." Si Denny dan rekan kerjanya kini duduk bersama, sambil bicara. Sementara, di lain tempat, seseorang yang telah membeli bangunan, yang kini ditempati anak yatim tersebut. Ia bicara ke anak buahnya, "Hei Warsa, lu pastikan besok, kalau gedung itu, barang-barangnya sudah dipindahkan. Karena lusa aku mau lihat ke situ. Sambil ku bawa orang proyek. Sekalian langsung direnovasi." Warsa anak buahnya itu pun bertanya,
Maaf bos, katanya gedung ini buat usaha kafe tuan muda ya. Bosnya pun menjawab, yaitu Warsa. Yudis putraku yang meminta. Sekalian di situ nanti buat gedung sewa pernikahan. Warsa pun menyahut, siap bos. Perintah dilaksanakan. Besok kalau jadi, keamanannya biar saya yang tanggung. Ternyata, di sebelah gedung ini, tempat anak yatim saat ini, nanti, akan dibangun usahanya Yudis. Wah gawat nih. Apa jadinya ini, kalau si Rena itu diajak juga ke situ? Bisa-bisa nanti, si Rena, akan bertemu Kenshin sendiri, yang menghubungi nomor telepon bagian pemasarannya. Ia pun bertanya tentang harga. Berapa harga properti ini akan dijual? Yang ditelepon pun menjawab, maaf sebelumnya, ini sudah menjelang malam. Jadi masnya bisa cek aja di alamat internet yang ada di banner itu. Karena saya capek dari kemarin. Banyak orang yang hanya bertanya saja. Apalagi saat jam istirahat kayak gini. Jadinya mas kalau niat mau beli, besok ke kantor bertanya langsung. Menemui kami, menanyakan harga. Maaf ya mas, saya tutup teleponnya. Orang itu di tempat duduknya terlihat berekspresi dengan wajah tak suka, lalu bicara sendiri. Waktu istirahat gini kok tanya-tanya properti. Dasar itu orang tak punya kerjaan. Maunya iseng aja ganggu gua. Waduh, niat Kenshin malah disalahartikan. Kenshin yang hendak bertanya serius, dianggap mengganggu waktunya. Mendapati hal itu, Kenshin pun tak marah. Malah ia melihat alamat website yang tercantum di banner itu. Kemudian Kenshin membukanya di internet tentang nama pengembang properti ini. Kenshin itu membacanya di layar handphone Androidnya, sembari ia duduk di pinggir jalan raya. Si Rena dari kejauhan melihatnya. Begitu pula dengan para mbak pengasuh anak yatim itu, yang turut memperhatikan. Kemudian Kenshin membaca nama pemilik perusahaan properti ini dengan sebutan Pak Mori. Kenshin dengan segera mengambil kartu nama, yang untungnya masih tersimpan di dompetnya. Dibacalah kartu itu, nama dan identitasnya pun sama. Begitu pula dengan nomor teleponnya. Tak menunggu lama, Kenshin segera menelpon akan bos pemilik dari properti ini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.